Cerita kami dimulai pada tahun 2006, di pagi seperti biasa. Klakson lalu lintas yang keras membangunkan kota Gangnam yang sedang tidur. Suara klakson mobil yang nyaring menciptakan suasana pengap. Melihat ke bawah dari atas, tampaknya mobil-mobil menutupi seluruh jalan. Di sebuah kantor di kota, para karyawan panik dan melaporkan sesuatu. Ketua tim, Dana sudah berpindah dari kaum, seru salah satu karyawan. Ketua tim itu berbalik, terkejut. Berapa banyak? Tanyanya cepat. Karyawan itu menjawab, berkeringat, sekitar 20.000 saham. Ketua tim itu tampaknya telah meramalkan sesuatu. Ia mengangkat kacamatanya dengan penuh perhitungan. Seseorang pasti mengetahuinya dan memanfaatkan ini. Karyawan itu masih menunjukkan wajah khawatir dan bertanya pada manajernya, apa yang harus aku lakukan? Apalagi, akan segera ada pengumuman. Sebaiknya pisahkan sekarang, ketua tim menunjuk dengan tegas dan memerintahkan untuk melihat ke arah lain. Ia berseru, aku tidak tahu siapa mereka, tapi mereka sangat beruntung. Kemudian ia segera memerintahkan semua karyawan, berhati-hatilah. Kita tidak tahu kapan keberuntungan datang lagi. Jika orang seperti dia muncul dan kita gagal sekarang, kita akan mati. Walaupun tampak tenang, ketua tim itu sebenarnya agak gemetar. Dia penasaran, siapa orang itu, seolah mereka tahu segalanya tentang kita. Mereka seperti hantu yang sedang merencanakan sesuatu. Pemandangan berganti ke sebuah apartemen. Suara ketikan keyboard terdengar dari dalam. Semakin dekat kita, semakin intens suara ketikannya. Seorang remaja laki-laki mengetik dengan antusias di depan komputer. Wajahnya penuh kegembiraan, sudut bibirnya meringkuk sambil berpikir sejenak. 46 juta dalam 3 hari, angka yang sangat besar. Hanya sedikit orang yang bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Dia terus tersenyum, memandangi layar yang menunjukkan indeks saham yang terus meningkat. Ini uang yang belum pernah kumiliki seumur hidupku. Namun, meskipun ia berpikir seperti itu, keserakahan mulai mengambil alih. Tapi ini masih belum cukup. Aku belum puas. Sudut bibirnya perlahan turun, wajahnya menjadi serius. Aku bahkan belum benar-benar mulai. Dia melihat pergerakan saham di layar, naik dan turun. Mungkin aku harus bermain sedikit lagi. Aku masih butuh lebih. Di sebuah kamar kecil di pedesaan, tempat musim panas yang panas belum juga reda, seorang pemuda 18 tahun, Yang Tae-san, dari masa lalu, berada di kamar bobrok yang sama seperti sekarang. Namun, kini hidupnya telah diberikan kesempatan baru. Ia menantikan masa depan, menuliskan legenda hidupnya sendiri, legenda bahwa suatu hari ia akan menjadi orang kaya, memiliki banyak properti di kota Gangnam yang makmur. Tahun 2020. Sungai Han, gambar seorang pria berpura-pura mendekati pagar jembatan. Itulah Tae-san, 14 tahun kemudian. Perasaannya sangat tertekan. Ia, yang pernah bermimpi besar, kini hanyalah seorang pengangguran. Perusahaan tempatnya bekerja bangkrut. Dia tidak hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga harus menanggung kemiskinan yang berkepanjangan. Dekat pagar, tiba-tiba sebuah pikiran melintas di benaknya. Apakah aku harus melompat ke dalam air? Permukaan Sungai Han pada malam hari tampak gelap dan dalam, seolah ingin menelan siapapun yang jatuh ke dalamnya. Namun sebelum ia sempat melompat, suara teriakan terdengar dari jauh. Tunggu, tunggu, tunggu. Tae-san terkejut. Ia menoleh dan melihat seorang remaja berdiri di tepi jembatan, tampak berniat untuk melakukan sesuatu yang bodoh. Remaja itu berteriak, jangan datang ke sini. Aku akan melompat. Petugas keamanan berteriak, aku tidak peduli. Turunlah, hari-hari ke depan masih panjang. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Remaja itu ragu-ragu, ekspresinya kebingungan. Ia menangis, menggenggam pagar erat-erat. Aku benar-benar, hidupku sudah berakhir. Ia terseduh-seduh, jelas masih ingin hidup. Setelah dibujuk, ia akhirnya meminta tolong. Pihak keamanan membujuknya dengan sabar, dan ia pun turun. Melihat itu, hati Tae-san gelisah. Setiap hari, seseorang melemparkan dirinya ke Sungai Han. Namun Tae-san menyadari satu hal. Bahkan jika aku melompat, hidup ini akan tetap sama. Aku tidak ingin bunuh diri lagi. Ia memutuskan membuat rencana baru. Atau, haruskah aku kembali ke kampung halaman besok? Tae-san berjalan di sepanjang jembatan menuju tempat yang tak ia ketahui. Ia berhenti di lampu merah. Di sebelahnya, seorang anak laki-laki dengan kemeja kuning sedang asyik bermain dengan ponselnya.
Suara bip dari ponsel itu menarik perhatian Tesan. Tesan mulai mengagumi anak itu. Dia tampak bahagia dan aku sangat iri padanya. Lampu merah berubah menjadi hijau. Dalam kegelapan, anak itu berjalan menyeberang jalan tanpa memperhatikan sekitarnya. Bahkan dia tidak melihat sinyal, pikiran Tesan masih tertuju padanya. Tiba-tiba, suara klakson mobil terdengar dari kejauhan. Tesan terkejut, sebuah mobil melaju sangat cepat, mengarah tepat ke anak laki-laki itu. Tesan berteriak, "Hei!" Anak itu tak menyadari bahaya. Masih memakai headphone, tenggelam dalam dunianya sendiri. Tesan tak bisa membiarkannya mati. Ia membuka matanya lebar-lebar, lalu berlari. Ia berteriak dalam hati, "Berbahaya." Dengan kekuatan penuh, Tesan berlari dan mendorong anak itu menjauh, menempatkan dirinya di lintasan mobil itu. Seolah-olah waktu membeku. Mobil itu menabrak Tesan. Tubuhnya terlempar. Rasa sakit datang. Tapi kesadarannya belum hilang. Sungguh aku harus mati seperti ini. Aku bahkan belum menjalani 1 hari pun dalam kebaikan. Namun pikirannya tetap berjalan. Jika aku mati, setidaknya orang tuaku akan mendapat uang asuransi. Lalu, kesadarannya menghilang. Sebuah suara terdengar, "Dasar idiot." Tesan terbangun, terkejut oleh situasi aneh ini. Apa yang terjadi? Mengapa aku mengambang seperti ini? Tiba-tiba, seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu muncul di hadapannya. "Siapa kamu?" tanya Teh bingung. "Apakah aku sudah mati?" Orang tua itu mengetukkan tongkat kayunya dan berkata, "Aku adalah leluhurmu." "Apa?" Orang tua itu berteriak marah. "Aku membuatmu keturunan langit, dan kau malah mengibaskan ekormu dengan anjing tetangga." Tesan tiba-tiba dimarahi, telinganya sakit. "Apa yang kamu katakan?" Orang tua itu mengangkat tangannya, jenggotnya berkibar tertiup angin. "Dengarkan dengan baik, aku akan mengabulkan permintaanmu. Jika kamu bisa dihidupkan kembali, jangan bertindak seperti pria baik hati. Jangan pernah memaafkan musuhmu, hancurkan mereka hingga tidak bisa bangkit lagi." Tesan masih belum mengerti. "Apa maksudmu?" Mata lelaki tua itu berkedut, seperti mengeluarkan percikan listrik. "Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku akan membunuhmu lagi. Membuatmu mati berulang kali selama 5.000 tahun. Tesan ketakutan. "Tunggu, apa yang kau lakukan?" Tiba-tiba, Tesan mengikuti gravitasi dan jatuh. Teriakannya memenuhi udara. Semakin keras ia berteriak, semakin cepat ia jatuh. Dunia seolah terbalik. Tesan melihat kembali jalan tempat ia ditabrak mobil. Dan ia jatuh lagi. Tesan berteriak, panik, "Tidak. Kamu bilang, selamatkan aku." Kepala Tesan terbentur keras di jalan batu. Potongan batu pecah seperti saraf Tesan. Alarm berbunyi keras. Suara tanda pagi telah tiba. Tangan bergegas maju menghalangi suara dari jam, menekan tombol untuk mematikan suara. Perasaan baru saja meninggal membuat Tesan tidak dapat beradaptasi dengan segera. Dia kesulitan membuka matanya. Tesan berbaring di tempat tidur, dengan mata terbuka lebar, terkejut melihat apa yang ada di hadapannya. Merasa terkejut tak terlukiskan, Tesan melebarkan matanya. "Di mana?" Tesan berdiri, bangun, dan melihat ke kamar tua kecil di depannya. Muncul perasaan familiar di atasnya. Tesan mengingat suatu hari di bulan Agustus tahun 2020. Kepalaku pecah dan aku umur 32 tahun tua pada saat itu. Tapi anehnya aku sekarang, dia melihat ke cermin. Aku muda lagi, dia memandang rak buku. Itulah kehidupan yang membosankan, seorang pria yang membuat kekacauan di ruangan itu, kesengsaraan dan kesepian di masa remaja. Aku melihat kembali dengan terkejut. Oh Tuhan, apa yang sedang terjadi? Aku mencubit wajahku karena tidak percaya itu benar. Bahwa aku baru saja tertidur di tempat tidur. Sambil merentangkan tangannya, lengannya di depan matanya, dia melihat bahwa dia terlihat kencang. Itu adalah foto memperingati festival pertengahan musim gugur di tahun 2006. Sungguh luar biasa, tapi sangat keren. Tesan mulai menghitung berapa umurnya. Aku benar-benar tidak percaya bahwa aku berusia 18 tahun. Dia bertanya-tanya, tidak ada yang menakutkan tentang usia 18 tahun pada seseorang. Di kehidupannya, dia mulai mengingat lelaki tua itu dari kemarin. Dan kupikir begitu, dia tidak berbohong. Dia mulai mengingat kenangannya dari 32 tahun hidupnya. Bercampur dengan kegembiraan dan kesedihan, semuanya muncul kembali di kepalanya. Orang-orang kenangan dari kekasihnya dan rekan-rekannya, begitu jelas, bahkan dia tidak bisa menghindarinya.
Mereka seperti mimpi. Tesan segera berbalik untuk melihat benda di sampingnya. Itu adalah kemeja seragam sekolah menengahnya. Dia bertanya-tanya, apakah aku harus pergi ke sekolah? Mengingat adegan di kelas membuatnya berkeringat. Tahun-tahun sekolah menengah itu berlama-lama dalam ingatannya. Semua tentang bermain game dengan teman-temannya. Aku merasa malu pada diriku sendiri ketika aku hanya tidur di kelas. Dia tercengang ketika mengingat prestasi akademisnya sendiri. Wajahnya menjadi gelap, dan dia tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Sialan, ini bukan mimpi, kan? Dia masih ingat ujian hukum. Gambar ujian muncul di dalam pikirannya. Dan dia ingin mengambilnya lagi. Tiba-tiba tercengang, dia tersentak ketika mengingat bahwa dia dulu bekerja di pasar saham, dengan tujuan mendapatkan pekerjaan di perusahaan sekuritas. Dia mempelajari berbagai hal dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan sebagai pekerja tetap di firma keamanan. Aku mempelajari sertifikat untuk penasihat investasi di bidang keamanan dana dan derivatif, yang merupakan 3 jenis keuangan. KOSPI, harga saham Kosdaq, harga saham di luar negeri, saham indeks future, bunga berjangka, mata uang berjangka, belikan hanya hadiah komoditas pada pilihan derivatif trading for marginame, berpikir kembali, hidup bukanlah sebuah mimpi. Sendiri saja tidak cukup. Dalam pikirannya, Tesan teringat pada orang tua itu. Mengapa dia pernah berkata, aku akan memberimu hadiah? Tesan bertanya-tanya, hadiah seperti apa yang bisa membuatnya kembali? Tiba-tiba, cahaya menyilaukan muncul, membuatnya tidak bisa membuka matanya. Dari ujung sana, terdengar suara, duduk bersila, kakimu. Dia penasaran dari mana suara itu berasal. Cahaya terang itu menghilang, dan tiba-tiba seekor gagak hitam muncul. Lelaki tua yang ditemuinya kembali muncul di depannya. Pemandangan itu mulai berubah. Dia berbalik dan bertanya, siapa kamu? Dan di mana ini? Orang itu menjawab, aku adalah Direktur Pusat Kesehatan Sinson Chun Ryong-sin. Tesan berteriak, apa? Direktur Pusat Kesehatan Sinson. Tesan melihat bahwa dia masih jauh. Ia mulai marah, teriak cepat dan bergerak. Ini latihan, kita melanggar jam malam. Jika terungkap, kamu akan mendapat masalah. Tesan tidak memikirkan banyak tentang rumah sakit Sinson. Pusat Kesehatan Sinseon, les ilegal, Dewa Naga Suirgawi, semua kata-kata ini sangat asing bagiku. Tesan terkejut mendapat pujian dan menjawab, tuanku, ototku baiklah. Tiba-tiba orang tua itu dengan wajah serius berbicara langsung padanya, hati-hati. Jangan nonton film porno lagi, itu akan patahkan tulangmu. Jangan terus makan mie seperti itu, sangat buruk untuk darahmu. Ia mulai serius. Tutup matamu. Mari kita mulai. Tesan sedikit khawatir. Dia melihat ke bawah tebing dan merasa lebih takut. Tempat ini tampak terlalu berbahaya. Orang tua yang duduk jauh di sana berteriak, kau tahu apa 3 elemen inti itu? Kecepatan dan kesabaran. Akhirnya, dia setuju untuk duduk dan berlatih, karena kedengarannya meyakinkan. Ini seperti film dan novel seni bela diri. Mendengar itu, orang tua mengancamnya lagi. Melakukan hal yang tidak masuk akal akan menyakiti dirimu sendiri. Meski dia berpikir gurunya seperti penipu, dia tetap berlatih. Gurunya berdiri di belakangnya. Tesan tiba-tiba merasakan sesuatu seperti naga surgawi yang kuat di belakangnya. Dia menaruh tangannya ke belakang dan mulai mengajarinya. Setelah memahami siklus surgawi kecil, kamu akan menemukan kebenaran itu sendiri. Mendengar itu, dia berbalik dan bertanya, bagaimana aku menjawab pertanyaanmu? Itu saja yang bisa kukatakan sekarang. Mari kita mulai. Dia mulai mengajarkan teknik internal pada Tesan. Dia mulai merasakan kekuatan batinnya. Kekuatan itu ditransmisikan padanya. Pada saat yang sama, Tesan berpikir, apa itu? Kenapa aku mendengar suara ombak di belakangku? Dia secara bertahap merasakan kekuatan itu semakin jelas. Tahan rasa sakitmu. Semakin lama, kamu akan semakin kuat. Tesan hanya bisa berpikir di kepalanya, bagaimana aku bisa menahan diri? Aku hampir mati. Daya tahannya telah mencapai puncak. Dia terus menerima energi, hingga semua hewan ketakutan dan seluruh area terkejut. Tesan tampaknya secara bertahap kehilangan kesadaran. Setelah diajari teknik internal, Tesan merasakan perasaan menyedihkan yang sering dibicarakan orang, keringat mengalir tanpa henti, cairan berbahaya dikeluarkan dari tubuhnya, dia berkeringat deras. Ajaran Buddha ini membakar sarafku, kekuatan yang disuntikkan membuatnya berpikir bahwa dia sudah mati.
Pembuluh darah membengkak. Tapi orang tua itu tidak berhenti sampai tubuhnya mencapai batas. Ketika air mata dan ingus mengalir karena kesakitan, batas kekuatan juga akan berkembang biak. Tesan masih diajarkan 5 mutiara Tesan, seni bela diri rahasia yang hanya bisa dilakukan oleh sedikit orang. Kembali ke realita, Tesan tak menyangka akan kekuatan yang diberikan padanya. Dia menyadari, orang tua itu tidak berbohong. Dia telah memahami 5 mutiara. Dia teringat saran orang tua itu, terlihat jahat, tapi ternyata dia murid luar biasa dari sekolah seni bela diri, bahkan pakar yang berjuang 4 hari dan 3 malam bersama pemimpin gemuk klan Hwasun, menerima penghargaan dalam kontes ke-33 Kaisar Giok. Terdengar keren, tapi siapa yang bisa memverifikasinya? Tesan melihat ke belakang, pakaiannya benar-benar basah oleh keringat. Hebat sekali aku berkeringat sebanyak ini. Melihat kalender di dinding, di samping matahari terbit dan terbenam berkali-kali, tapi waktu masih belum berubah. Berdiri di tempat tidur, basah kuyup oleh keringat, dia bertanya-tanya, apakah ini baik-baik saja? Jamur mulai tumbuh di dinding. Tesan berseru, oh Tuhan, lihatlah tembok itu, baunya seperti kemiskinan. Lihatlah komputer di meja, Celerin 500, 6 GB RAM, 4 MB graphics, hard disk 10 GB, penuh dengan software bajakan. Tesan cukup terkejut, ini seperti barang museum. Dia mencium bau memuakkan dari ruangan itu. Ruangan sangat berantakan, dan ada bau keringat menyengat di tempat tidur saat dia diselimuti energi internal. Maka dia memutuskan untuk membersihkannya terlebih dahulu. Tesan kemudian turun untuk makan sarapan, mendengar panggilan akrab dalam alam bawah sadarnya suara ibunya Tesan. Sarapan sudah siap, kamu harus sarapan setiap pagi, dia pikir. Meskipun aku sudah mendengar kata-kata ini sepanjang hidupku, rasanya masih hangat sekarang. Ibuku adalah satu-satunya orang yang selalu ada di sampingku, meskipun aku gagal atau kehilangan pekerjaan. Ia mulai teringat ibunya, mungkin emosinya tak terlukiskan dalam pikirannya. Dia menyebut hari-hari bersama ibunya sebagai kenangan, saat dia mengiriminya pesan untuk mengingatkan agar makan cukup dalam waktu 1 jam. Kenangan ibunya terus muncul, jangan makan mie dan makanan cepat saji sepanjang waktu. Kamu harus makan dengan baik. Anak itu kembali ke kenyataan. Ibunya mendesaknya untuk segera menyelesaikan makan. Supnya hampir dingin, cepatlah. Iya bu, biar aku mandi dulu, jawabnya sambil tersenyum kecil. Dia cepat-cepat berjalan ke kamar mandi dan melepas pakaiannya. Saat melihat tubuhnya yang kuat dan kencang di cermin, dia terkejut dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku sudah setinggi ini? Ia tertawa enggan. Dia sangat heran, seolah tak percaya dengan matanya sendiri. Membilas diri dengan air dingin dari keran membuat tubuhnya terasa lebih segar. Ia bertanya-tanya apakah tubuhnya telah disucikan dengan cara ini, direndam dalam air dingin. Perlahan, dia merasa lebih rileks. Sambil melihat ke cermin, ia cukup terkejut dan senang karena kulitnya terlihat lebih halus. Pemandangan damai dan langit biru cerah menyambutnya saat ia berjalan menuruni tangga. Dia baru selesai mandi, tubuhnya dibalut handuk, rambutnya masih basah. Tiba-tiba, ia menatap ke kejauhan. Di depan matanya tampak alat berkebun. Itu adalah taman tempat ibunya selalu bekerja keras. Ada juga traktor tua milik ayahnya. Rumah ini adalah warisan dari nenek moyang mereka selama 10 generasi dan sudah cukup tua. Alasan dia tinggal di pedesaan ini adalah karena ia merasa tidak pulang makan dalam waktu yang lama. Ia berdiri diam seperti patung. Ibunya bertanya, ada apa Tesan? Tesan berbalik menjawab, iya, dengan ragu. Lalu ia melanjutkan, aku hanya berpikir cuacanya sangat cantik hari ini. Di waktu yang sama, ibunya mengeluarkan 1 set peralatan makan, lengkap dan penuh pertimbangan. Ia tersenyum ramah dan menyuruh Tesan makan dengan cepat karena makanan akan segera dingin. Tesan kembali mengingat masa kecilnya, saat ibunya harus bekerja di kebun buah setiap pagi. Meskipun terlihat lusuh, ia selalu menjadi ibu paling cantik di antara para orang tua di sekolah menengah. Memikirkan ibunya, Tesan tak bisa menahan air matanya. Ia mulai menangis. Melihat putranya tiba-tiba bersikap sangat berbeda dari biasanya, ibunya berkata, apa salah dengan orang ini? Sudah sebesar ini, kau masih seperti anak kecil. Tesan berteriak sambil menangis, Ibu, kamu adalah wanita tercantik di dunia. Kamu cantik seperti peri. Ibunya panik dan bertanya,
kenapa kamu tiba-tiba seperti ini? Kenapa kamu menangis seperti itu? Ia adalah wanita lembut yang lulus dari Hongin Universitas Seni Rupa, tempat hanya seniman hebat Korea bisa masuk. Ibunya pernah berkata bahwa sebelum menikah, ia bahkan tidak pernah menyentuh sehelai rumput pun. Tapi kini, ia adalah seorang petani. Mendengar perkataan anaknya, ibunya tersenyum bahagia. Oh Tuhan, sepertinya dunia ini bukan satu-satunya yang buta, katanya sambil tertawa kecil. Taesan terus terisak, meskipun ibu masih sehat, jangan kerja terlalu keras. Kamu tidak terlihat seperti wanita desa. Ibunya menepuk bahunya sedikit malu, itu tidak penting. Selama ada petani, semua orang bisa bertahan hidup karena mereka punya sesuatu untuk dimakan. Taesan berteriak, Ibu, kamu pasti menjual negaramu di kehidupan sebelumnya untuk bisa secantik ini. Ibunya tertawa senang, wajahnya bersinar cerah. Taesan membalas, kamu pasti putri bangsawan yang mengkhianati negerinya. Dalam hati, Taesan berpikir, sudah berapa lama aku tidak melihat senyuman ini. Ia memeluk ibunya erat dan berkata, Ibu, mulai sekarang aku akan membiarkanmu berjalan di jalan yang penuh bunga. Setelah beberapa saat, ibunya berkata, Nak, kalau kamu mencintaiku, kenapa kamu tidak makan lebih banyak? Mendengarnya, Taesan segera melepaskan pelukannya, meminta maaf, dan memeluk ibunya sekali lagi. Ayahnya yang mendengarnya tertawa keras, kamu bilang benar. Kecemburuan ayahmu ini bukan tipe normal. Akhirnya mereka duduk bersama di meja makan. Angin sepoi-sepoi dan aroma makanan panas mengisi ruangan. Taesan mulai makan. Ibunya sudah lama makan makanan ini, tapi baginya, ini adalah makanan paling berharga. Ia makan dengan nikmat dan berpikir, jika aku tidak bereinkarnasi, aku tidak akan pernah merasakan ini lagi. Hanya dengan sesendok makanan, dia langsung memuji, Bu, ini pedas dan segar. Ini pasti bisa bikin orang mabuk langsung sadar. Kenapa ibu tidak buka restoran saja daripada bertani? Ibunya tertawa dan bertanya, hari ini kamu tahu banyak tentang mabuk. Apa kamu diam-diam minum alkohol? Bu, aku sudah dewasa, kenapa nggak boleh? Ibunya mengetuk kepalanya dan berkata, kamu suka bercanda seperti ayahmu. Taesan teringat masa kuliahnya. Dulu ia adalah pemabuk terkenal, tapi sekarang dia seperti pemuda polos yang tidak mengenal bau alkohol. Tiba-tiba, ibunya memperingatkan, jangan pernah menyentuh alkohol. Seekor tikus berlari melewati dapur, mengingatkannya pada betapa tuanya rumah ini. Ia berpikir, mengapa keluarga kita sangat miskin? Kita tidak bisa seperti ini terus. Ibunya datang dan bertanya, Nak, ada apa denganmu hari ini? Orang yang tiba-tiba berubah kepribadian biasanya mau mati. Taesan saat itu sedang tekun mencuci piring. Ibunya ingin membantu, tapi ia menolak. Waktu aku diwajib militer, aku juga cuci piring, Bu. Ibunya bingung, kamu ikut wajib militer? Ah, bercanda kok, Bu. Ibunya skeptis, kamu dan ayahmu pasti kerjasama menggodaku, ya? Taesan menghela napas. Ia sadar, aku dulunya anak nakal. Lalu ia berkata pada ibunya, aku akan buat ibu bahagia. Ibunya menjawab, setiap hari pun kamu bisa membuatku bahagia. Beberapa saat kemudian, siang hari datang. Rumah terasa tenang. Karena ibunya tidak terlalu sehat, ia tidak bekerja siang. Taesan rajin membersihkan rumah, mengelap lantai, membuka tirai, mencuci pakaian, dan menggantungnya di luar. Matanya yang gelap tampak sedih. Ayahnya sedang pergi ke bank untuk meminjam uang. Ia terus bersih-bersih, hingga keluar rumah, membawa kantong sampah. Di tempat sampah, ia melihat seekor kucing dan mengusirnya, hei. Pergi. Setelah selesai, ia duduk, menghela napas lega. Ayahnya dulu ahli dalam menanam apel organik tanpa pupuk dan pestisida. Tapi di Korea, buah organik tidak populer. Rasanya seperti kacang. Taesan mencoba sepotong apel, lalu memikirkan situasi keluarga yang sedang terbelit utang. Ia meringis dan meludahkannya, apa ini? Sama sekali tidak enak. Tentang ini, tumpukan apel. Ayah memiliki kebun dan 2 sawah milik neneknya. Tertinggal 3 tahun lalu, dan hanya dalam beberapa bulan semuanya akan hilang, ditinggalkan bersama hutang. Memikirkan yang Taesan ini, matanya menjadi gelap karena kesedihan dan ketidakberdayaan yang terus dia pikirkan. Masalah penting saat ini. Pada saat itu keluargaku mulai mengalami kemunduran, dan saudara-saudara ayahku tidak pernah kembali lagi. Ayahku yang malang, yang Taesan menatap keranjang apel dan berpikir mencari solusi. Pertama-tama,
Aku harus temukan cara untuk menjaga kebun buah dan sawah. Masalahnya adalah uang. Uang saat ini ada secercah harapan muncul di kepalanya. Angka-angka muncul di pikirannya. Dia berseru, "Ya, aku masih ingat grafik saham dari masa lalu. Meskipun aku hanya melihatnya 1 atau 2 kali, kali ini aku mengingatnya dengan sangat jelas." Kenapa kejadian itu membuat aku menjadi seorang jenius? Lalu Yang Tesan langsung membantah, "Apa yang aku pikir tadi? Itu tidak mungkin, apalagi itu masuk akal bagiku untuk kembali ke masa lalu seperti ini." Laki-laki itu mengangkat kepalanya dan melihat ke atas langit biru yang damai, dan pikirannya mengalir kembali ke tahun 2006. Kedengarannya gila, tapi kemudian muncul masalah besar, yaitu membuat Yang Tesan merasa kesulitan dalam hal ini, negara. Apa artinya memiliki saham pemerintah? Pemeran utama pria berdiri dan perlahan berjalan masuk ke dalam rumah. Tapi pikirannya saat ini sedang sibuk memikirkan cara menghasilkan uang. Tidak akan ada yang meminjamkan uang kepada siswa sekolah menengah, bahkan jika dia punya pekerjaan paruh waktu. Sekarang bukan ide yang bagus jika tidak punya banyak uang. Dengan situasi ini, aku tidak bisa menghasilkan modal untuk orang tuaku. Yang Tesan pun pergi ke kamar tidurnya, duduk di kursi, dan berkata dengan tidak nyaman, "Hei, sungguh seorang jenius. Apa yang bisa lebih baik daripada ini?" Dia melirik ke arah komputer di atas meja, dan sebuah ide langsung muncul di pikirannya. "Stok." Melihat komputer itu, dia berkata, "Itu apa yang bisa aku lakukan sekarang?" Tapi nanti, kenyataan langsung mengecewakannya. Komputer ini terlalu lemah, potongan ini hanya bisa digunakan untuk mengetik dokumen. Yang Tesan tiba-tiba melihat sesuatu yang membuatnya berpikir, "Tunggu." Aplikasi Panmugo muncul di komputernya. Ia menjadi bersemangat, berseru, "Ini dia." Mata pemimpin pria melebar saat dia melihat aplikasi itu, dikenali dari novel web. Kepalanya mengangguk. Panmugo, tawa Yang Tesan berangsur-angsur menjadi penuh kelicikan dan misteri. Matanya tampak di layar komputer yang terang. Dia tersenyum dan berkata, "Aku minta maaf, penulis Yang Hije." Yang Tesan segera mengingat sihir itu. Prajurit bersama pedang petir adalah dua mahakarya Korea di masa itu. Jari-jari protagonis laki-laki dengan cekatan menggunakan pointer mouse untuk mengklik pada perangkat lunak mengetik teks. Pikirannya masih terus memikirkan mereka berdua. Novel itu pertama kali diterbitkan pada tahun 2017, ditulis oleh Yang Hije. Hingga tahun 2020, seri tersebut telah merilis 59 publikasi, dan jumlahnya terus bertambah. Yang Tesan tersenyum dan berseru, "Oh Tuhan, aku ingat setiap detail dengan jelas." Jari-jarinya terus-menerus mengetik. Layar juga menampilkan baris pertama dari novel yang ingin dia tulis. Kata Yang Tesan, "Judul yang sama, Magic Warrior, yang termasuk pertama untukmu di sana." Pikiran Yang Tesanon tetap terjaga memikirkan novel, sambil tangannya terus-menerus mengetik dokumen. Nama karakter utamanya adalah Red dan karakter utama wanita adalah Ju Yerin. Setelah ayahnya meninggal dunia, keluarganya hancur. Untuk membantu saudara kembarnya terus bersekolah, Red, sang karakter utama yang kutu buku, yang secara tidak sengaja bergabung dengan game artifisial, pemeran utama pria berseru dalam kagum, "Ceritanya ini sangat bagus." Yang Tesan, jari-jarinya meluncur dengan cekatan di atas tombol keyboard. Tiba-tiba, semua konten dari novel itu menyala di kepalanya dengan jelas. Setiap kata, pemeran utama pria tersenyum dan berkata, "Aku menarik kembali apa yang baru saja aku katakan. Aku benar-benar seorang jenius." Dia masih mengetik dengan tekun. Saat mengetik, dia tidak hanya mengatakan hal-hal seperti, "Ini sangat menarik." Dia menulis ulang karya sebelumnya hampir persis, tapi merasa bahwa karya agung itu akan diciptakan kembali di bawah tangannya. Itu sudah sebuah mahakarya, yang tidak perlu aku edit apa-apa. Jari-jarinya yang lincah mengklik dokumen. Setelah beberapa saat, Yang Tesan mampu menulis banyak konten novel. Mulutnya tertawa keras, pipinya merah, wajahnya menunjukkan kegembiraan, dan dia berkata, "Wow. Ini mulus komposisinya, ya aku sudah punya darah sastra di tubuhku." Pemeran utama pria tersenyum secara implisit, mengatakan, "Mari kita saja posting dulu ke direktori gratis, kanan." Matanya menatap keyboard penuh percaya diri, tersenyum, dan menegaskan bahwa serial itu akan meledak. Yang Tesan mengklik untuk memposting postingannya. Dia menatap layar dengan penuh harap dan berkata, "Ini adalah sebuah mahakarya." Dia mulai memberi dirinya julukan di Panmongo. Ini akan menjadi Gold River.
Si jantan pemimpin melihat ke layar komputer, menunjukkan namanya dan artikel yang baru saja dia tulis. Matanya penuh berkilauan, mulutnya tersenyum cerah, dan dia dengan percaya diri mengatakan, "Aku sangat bangga pada diriku sendiri. Tulisanku juga biasa saja." Lalu dia membenarkan pada dirinya sendiri bahwa dia telah mengambil pekerjaan orang lain. Memang benar, dia telah mencuri novel dari masa depan. Tiba-tiba, aku teringat sebuah kutipan terkenal dari karakter utama dalam novel, "Uang tidak punya mata. Siapapun yang datang pertama adalah pemiliknya." Yang Tesan pun berteriak keras, "Uang tidak punya mata. Siapapun yang datang pertama adalah dia." Suasana rumah dan pedesaan yang tenang tiba-tiba riuh. Ibunya juga terbangun karena itu. Dia menutup telinganya dan bertanya-tanya, apa yang dilakukan anak laki-laki itu? Makan salah, di gedung apartemen di kota yang ramai, seorang pria sedang meniup sumpit mie dan bertanya, apa ini novel?" Di sebelah komputernya, cukup banyak makanan cepat saji yang dia makan, secangkir mie instan sambil menatap dengan penuh perhatian pada layar komputer, dan berseru, "Wow. Pemeran utama pria ini, kupikir dia hanya seorang pecundang, tapi ternyata dia memiliki beberapa bakat." Penampilan pria ini cukup ceroboh. Dia menyeruput mie-nya sambil memuji, "Ini novel bagus sekali. Ini buku terbaik yang pernah aku baca." Membaca novel dan tertawa terbahak-bahak, nama Red ini. 3 nama yang tidak berguna. Itu barang yang lebih penting daripada wanita. Saat dia memakan mie, dia tertawa begitu keras, hingga makanan di mulutnya belum sempat ditelan dan terbang keluar. Pria itu mengangkat tangannya dan mengklik mouse pointer, lalu berkata, "Aku membaca semua 10 bab." Segera, dia mengambil bola nasi yang dibelinya dari supermarket, dibawa ke mulutnya untuk makan. Tapi matanya masih fokus pada layar komputer. Dia tersenyum dan mengatakan, "Itu adalah Gold River. Jika kamu menerbitkan buku aku akan membelinya." Dia memperbaiki posisi bola nasi di mulutnya dan terus membaca. Mengetik di keyboard dengan kedua tangan, sekarang membuat reservasi dan merekomendasikannya kepada semua orang. Ia mengklik lagi pada keyboard, lalu meninggalkan komentar. Dari luar jendela, kamu bisa mendengarnya mengetik di keyboard, sangat jelas. Meskipun itu adalah seri gratis, ia menduduki puncak tangga lagu hanya dengan 10 bab. Tesan menatap ke depan dengan percaya diri. Hari berikutnya, dalam kesibukan kota, di kantor surat kabar, sebuah suara bertanya, "Asisten Lee, apakah kamu sudah melihat ini?" Asisten itu melihat ke layar komputernya dan menjawab, "Ya." Meskipun itu belum dirilis, mereka akan tetap mencetak 5.000 eksemplar. Di komputernya, layar saat ini menampilkan komentar dari para penonton ketika membaca novel tersebut. Pemimpin redaksi bertanya, "Hanya ada 10 bab sekarang, kan? Apakah tidak terlalu dini untuk mencetak itu?" Karyawan lain melihat ke atas dan membalas, "Kamu lihat, novel ini sangat lucu dan alur ceritanya berkembang dengan sangat baik." Karyawan lainnya menambahkan, "Ini adalah novel yang sangat populer." Seorang karyawan yang mengenakan rompi hitam dan duduk di sudut kanan meja berkata, "Penulisnya mungkin adalah seorang penulis terkenal, tetapi telah mengubah nama penanya untuk menerbitkan novel ini." Pemimpin redaksi masih skeptis terhadap pendapat staf lainnya dan bertanya, "Kita tahu itu lucu. Tapi tidakkah kamu berpikir novel fantasi akan menjadi lebih menarik dibanding novel game miliknya?" Para karyawan bersaing untuk menjawab, selera pembaca telah berubah akhir-akhir ini. Genre game sedang sangat populer. Para staf terus memuji novel itu. Magic Warrior, judulnya sangat menarik. Novel ini memiliki banyak potensi, kata salah satu dari mereka. Pemimpin redaksi masih ragu-ragu dan mengamati stafnya. Seorang gadis dengan rambut pirang sebahu, mengenakan kacamata berbingkai persegi, menyarankan, "Aku akan merekomendasikan novel ini. Aku membacanya kemarin. Karakter utamanya sangat menarik, Pak Pemimpin Redaksi. Kita harus menghubungi penulisnya." Pemimpin redaksi bertanya, "Apa saja kondisinya?" Dia menjawab, "Jika penulisnya bukan pemula, kita bisa menawarkan 8% dari keuntungan 4.000 eksemplar untuk orang tersebut." Pemimpin redaksi terkejut dan bertanya lagi, "Apa? Banyak banget." Dia menjawab, "Sebenarnya, aku berencana untuk mengusulkan 5% dari 5.000 eksemplar." Pemimpin redaksi berpikir sejenak, lalu berkata, "Setuju. Usulan semula lebih baik. Hubungi penulisnya." Bawahan menjawab, "Ya, aku akan melakukannya sekarang." Di kantor surat kabar lain, seorang pria dengan rambut hitam legam bertanya kepada rekannya,
sang pemimpin redaksi, apakah dia sudah membacanya? Saat itu, pemimpin redaksi sedang membuat secangkir teh. Novel ini sangat bagus. Bagaimana menurutmu, pemimpin redaksi? Tanyanya. Masih memegang secangkir teh dan mengaduknya, sang pemimpin menjawab, aku membacanya kemarin. Ulasannya sangat bagus. Aku yakin itu memiliki banyak potensi. Pria berambut hitam itu melanjutkan, aku juga. Menurut aku ini sangat menjanjikan. Tolong publikasikan. Pemimpin redaksi terkejut dan bertanya lagi, kenapa? Lelaki itu menunjuk dengan jari telunjuk dan berkata, menawarkan 10% dari 6.000 eksemplar. Pemimpin redaksi tersedak oleh tehnya, lalu tersenyum dan menjawab, apakah itu tidak terlalu banyak? Hal seperti itu aku khawatirkan tidak akan dilakukan oleh penerbit. Jika orang yang menandatangani kontrak bersama kami tahu, dia mungkin marah. Pria berambut hitam itu tersenyum bahagia dan berkata, aku bermimpi kemarin. Hari ini, pasti akan minimal 10.000 salinan yang dirilis. Pemimpin redaksi tampak menoleh ke arah CEO dan tersenyum, menyiratkan sesuatu. Ia cukup setuju dengan pendapat pria berambut gelap itu dan berkata, aku tidak tahu apakah semuanya akan berjalan lancar, tapi novel ini pasti akan menjadi fenomena. Kemudian, pemimpin redaksi memberikan instruksi, hubungi penulis. Jika itu orangnya, telepon aku. Aku akan pergi melihat secara pribadi. Pria itu menjawab, oke, di gunung di belakang kebun buah. Yang Tae-san sedang duduk dan melakukan latihan internal. Ia sangat fokus. Seluruh tubuhnya kini menunjukkan banyak urat. Tubuhku masih lemah seperti sebelumnya, tapi sekarang bisa bertahan lebih lama, pikirnya. Ia menarik napas dan menyadari bahwa napasnya kini menjadi lebih ringan. Pemeran utama pria itu berkonsentrasi. Segala sesuatu tentang menumbuhkan energi internal mulai mengalir. Langit berangsur-angsur menjadi cerah, sumber cahaya pun muncul di sekelilingnya. Setelah beberapa saat bekerja keras, ketika dia membuka matanya, wajahnya dipenuhi kegembiraan dan sukacita. Sukacita itu luar biasa. Seluruh tubuhnya terasa memancarkan aura. Gerakan bela diri yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus muncul dalam pikirannya. Yang Tae-san segera menarik napas dalam-dalam. Ia berdiri dan mulai bergerak. Gerakannya sangat halus dan kuat. Lompatan cepat, tendangan ke atas. Daun-daun di sekitarnya robek satu persatu. Asap dan debu mulai muncul akibat gerakannya. Saat dia selesai latihan, dia tersedak dan mengatupkan bibir. Pipinya sedikit memerah saat berdiri di depan batu yang tinggi. Dengan senang hati, ia mengangkat tangan dan berteriak, ini adalah puncak. Aku tidak akan gagal lagi. Aku tidak bisa berlatih di rumah, jadi aku membangun tenda sementara di gunung ini, 500 meter di atas permukaan laut. Kembali ke rumah, Yang Tae-san mandi dan duduk di meja lalu menyalakan komputer untuk meninjau status novelnya. Ia senang dengan apa yang dilihatnya dan berpikir, seperti yang kuperkirakan. Ada 5 perusahaan penerbitan yang menghubungiku. Ia melanjutkan, langkah 1, selesai. Wajahnya tenang, seolah tahu semuanya akan terjadi seperti itu. Ia tersenyum puas dan berpikir, abaikan saja mereka untuk sekarang. Satu-satunya alasan seri novel ini sangat populer di tahun 2021 adalah karena memang begitu lucu. Orang-orang tidak bisa menahan diri untuk membacanya dari awal sampai akhir. Laki-laki itu terus mengklik untuk melihat lebih banyak informasi. Ia berkata dengan semangat, yang terbaik dari semua ini, manfaatnya adalah untuk penulis berpengalaman. Mereka ingin bertemu denganku. Yang Tae-san melanjutkan mempertimbangkan situasi. Banyak penulis telah bangkrut. Aku tidak sedang terburu-buru. Beritahu mereka dulu. Pemimpin pria itu dengan santai menyandarkan tubuh, kaki di atas kursi, dan mengklik komputer. Siapa yang akan percaya kalau itu aku? Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa di internet banyak artikel tentang penulis yang menandatangani kontrak dengan staf penerbitan, lalu menerima akhir yang pahit. Aku harus sangat hati-hati. Berhati-hatilah, apalagi bagi penerbit media yang bagus. Penerbit media Nice atau awalnya dikenal sebagai Magic Warrior Novel, sedang mengamati sebuah cerita menarik. Prajurit saat langit yang awalnya cerah itu tiba-tiba mulai turun hujan lagi. Ibu Yang Tae-san bertanya-tanya, oh, kemana kita pergi? Kenapa tiba-tiba begini? Pemeran utama pria tersenyum cerah dan berkata, aku akan mentraktir ibu sesuatu yang besar. Makan, sang ibu terkejut dengan kata-kata anak itu dan menjawab, kamu nggak punya uang. Namun, dia masih tersenyum lembut dan berkata, oke,
Aku belum pernah kencan sama anak laki-laki dalam waktu yang lama. Yang Tae-san dan ibunya berjalan di jalanan, namun niat si pemuda adalah, kita dalam perjalanan untuk bertemu pemilik penerbit media yang bagus, untuk membahas kontrak. Tapi yang aku khawatirkan sekarang adalah, sialan aku masih remaja, pikirnya. Jadi aku agak khawatir, Yang Tae-san sudah punya rencana. Ia tersenyum pada ibunya dan berpikir dalam hati, karena penambang tidak diperbolehkan terlibat dalam perjanjian hukum, maka orang tua harus berdiri sebagai penjamin. Hukum melibatkan upah dan denda, jadi aku butuh ibu untuk ikut bersamaku. Perwakilan bus menghentikan mereka. Perlahan mereka turun dari bus. Yang Tae-san membantu ibunya turun dan dengan lembut mengingatkan, dia di sini, Bu, hati-hati. Sang ibu tersenyum dan berkata, kamu lucu banget akhir-akhir ini. Pemeran utama pria dan ibunya berjalan bersama di bawah payung. Di tengah hujan, ia menunjuk ke kiri dan bertanya, Bu, ayo kita minum kopi. Ibunya terkejut, kopi, kamu udah minum kopi? Dia tersenyum kecil, menatap ibunya dengan penuh kasih dan menjawab, tentu saja, dengan cuaca seperti ini ayo bersenang-senang, segelas americano dingin, bagaimana kalau kita berdua? Mereka terus berjalan bersama bergembira di tengah hujan menuju sebuah kedai kopi. Saat akan masuk, dia berbalik dan tersenyum lalu bertanya pada ibunya, kamu percaya aku kan? Sang ibu langsung menjawab, tentu saja anakku, mereka masuk ke toko. Dua orang dari kantor redaksi melihat ke arah mereka dan mengenali mereka. Pria berambut hitam itu berkata pelan, itu dia, pria berambut hitam itu tiba-tiba berbisik pada rekannya, aku kira dia cuma siswa. Orang satunya menjawab, mereka datang terlambat, Yang Tae-san melihat keduanya dan tersenyum puas. Ia diam-diam memuji mereka, tepat waktu, nilai plus. Pemeran utama pria mendekati meja kedua pria itu dan bertanya, kalian dari Nice Media? Keduanya membuka mata lebar-lebar. Penulis Gold River, mereka terkejut dan tergagap. Pemeran utama pria tersenyum lembut, ya, itu aku. Ibunya, yang berdiri di belakangnya, menatap putranya dengan panik. Apa yang terjadi? Pikirnya. Yang Tae-san melangkah maju dan berkata, halo. Ia tersenyum percaya diri. Perkenalkan, aku Gold River. Choi Wang-chun dan Hang Song-woo membelalakan mata mereka. Terkejut saat melihat surat kontrak, mereka merasa skeptis. Tidak terlihat seperti penulis profesional, lebih seperti mahasiswa. Pemimpin redaksi terbata-bata, halo. Yang Tae-san tetap tersenyum kecil, percaya diri. Choi Wang-chun terkejut dan berpikir, apa ini? Auranya sombong, dan dia mengenaliku begitu cepat. Dia bukan orang biasa. Pemeran utama pria melihat mereka terdiam, lalu bertanya, ada yang salah dengan kalian? Keduanya langsung sadar kalau terlalu menunjukkan ekspresi kaget. Mereka tersenyum canggung dan mengulurkan tangan. Silakan duduk. Dengan gembira, Choi Wang-chun berkata, kamu lebih muda dari yang aku kira. Hang Song-woo langsung bertanya, berapa umurmu? Yang Tae-san menjawab cepat, siswa sekolah menengah tahun kedua. Dua orang redaksi itu berkeringat. Senyum mereka menghilang, digantikan ekspresi tidak percaya. Tidak mungkin, Choi Wang-chun menatap tajam, merasa gelisah. Anak ini tidak sesederhana itu. Sepertinya tidak mudah menandatangani kontrak dengannya. Yang Tae-san dan ibunya duduk. Sang ibu bertanya, anak, siapa mereka? Apa itu Gold River? Hang Song-woo memandangi Choi Wang-chun dan tersenyum. CEO itu tampak bingung. Mata pemeran utama pria penuh kelicikan. Ia tersenyum tipis dan berpikir, mereka tidak bisa menyembunyikan wajah mereka dan mereka panik lagi. Ia menyilangkan tangan dan bertanya serius, kalian gak mau tanda tangan kontrak dengan siswa SMA, kan? Ibunya langsung menghentikannya, anak, apa yang kamu bicarakan? Hang Song-woo cepat-cepat berkata, tidak. Mari kita perkenalkan diri dulu. Dua orang itu pun memperkenalkan diri, aku Choi Wang-chun, CEO Nice Media. Dan aku pemimpin redaksi, Hwan Song-woo. Yang Tae-san membalas serius tapi sopan, senang bertemu. Aku Yang Tae-san. Pemeran utama pria lalu berkata pada ibunya, Bu, tolong perkenalkan dirimu. Mereka CEO dan pemimpin redaksi penerbit media bagus. Ibunya tertegun, apa, penerbit media? Yang Tae-san menjawab tenang, iya, Bu. Hari ini, anakmu akan menandatangani kontrak dengan penerbit. Choi Wang-chun segera mengulurkan kartu namanya dan berkata sopan, senang bertemu, Ibu Gold River. Aku Choi Wang-chun.
Sang ibu bingung. Ya, pemimpin redaksi tersenyum dan berpikir, dia memanggilnya Gold River. Lucu juga. Ibu pemeran utama pria mengambil kartu itu. CEO memberikannya dengan kedua tangan dan berkata, putramu hebat. Bahkan lebih hebat dari ibunya. Tiba-tiba sang ibu bingung dan bertanya, tunggu, kenapa anakku jadi penulis? Yang Tesan menoleh ke ibunya, kenapa anakmu nggak bisa jadi penulis? Ibunya menjawab, kamu harus belajar. Jadi penulis, buat apa? Kedua orang redaksi buru-buru berkata, ya, kamu benar. Namun, Yang Tesan dengan tenang menjelaskan, selama liburan, aku memposting novel online. Dan jika ibu mengizinkan, aku akan menandatangani kontrak. Ibunya terkejut, kontrak, kamu, beneran? Yang Tesan menatap ibunya dan berkata serius, Bu, kamu baru saja bilang kamu akan percaya padaku sampai mati. Ibunya panik, kalau begitu, takdir akan segera datang. Choi Wang-chun langsung menambahkan, maaf, novel Magic Warrior Sungai Emas sangat menawan. Penulis Yang Tesan ini luar biasa. Pemimpin redaksi menambahkan, sebagai editor, ini pekerjaan terbaik yang pernah aku baca. Pemeran utama pria mengerutkan kening, bingung. Ibu menaruh tangan di dagunya dan berkata, Magic Warrior. Judulnya bagus. Anak itu tersenyum percaya diri dan berkata, Bu, anakmu sangat berbakat. Ibunya tak berkata apa-apa, namun matanya dipenuhi perhatian dan kekhawatiran. Yang Tesan tiba-tiba teringat dan bertanya, kita pesan kopi juga ya? Ibunya segera menegur, apa-apaan ini? Orang dewasa suka begitu. Dua orang redaksi tersentak, mereka bertanya malu-malu, astaga, kami serius banget. Kalian mau minum apa? Yang Tesan tersenyum cerah. 1 es kopi dan 1 bingsu. Pemimpin redaksi segera pergi ke konter untuk memesan. Yang Tesan lalu bertanya serius, apa kalian membawa kontraknya? Choi Wang-chun menjawab, ya, tentu. Pemimpin remaja itu berkata tenang, aku nggak sabar, cuma penasaran. Lalu dia mengeluarkan kontrak itu dari tas kerjanya dan menunjukkannya di depannya. Ini kontraknya, bacalah dengan saksama. Yang Tesan menerima kontrak dan membukanya, membalik halaman demi halaman, membacanya dengan penuh perhatian. Membaca satu paragraf, dia mengerutkan kening. Penerbit akan mempertahankan hak cipta kedua selama 5 tahun dan secara otomatis memperbaruinya, pikirnya. Dalam kontrak disebutkan bahwa pasal 16 ayat kedua menyatakan, hak cipta dan lisensi selama jangka waktu kontrak, Nice Media memiliki hak penuh untuk menggunakan novel penulis. Jika terkait dengan masalah pengumpulan biaya penggunaan, dia menyeringai dan berkata, apakah kamu bercanda? Yang Tesan berbisik dalam hatinya, lihat saja ini. Aku lagi persiapan buat ikut ujian pengacara. Pada saat yang sama, pemimpin redaksi juga membawa minuman ke meja untuk ibu dan anak itu, lalu dengan tenang berkata, hak cipta kedua harus dimiliki oleh penulis. Tolong tulis ulang dan kirim ke kami. Mendengar itu, CEO berkeringat dan terlihat khawatir. Ia langsung gugup dan menjelaskan, penulis yang mungkin tidak tahu jika hak cipta kedua tidaklah besar, penulis lain semuanya menandatangani kontrak seperti ini. CEO setuju dengan syarat pemeran utama pria. Aku akan membayarmu 20 juta. Ia menjawab cepat, bos, keputusan bijak. Ia mengulurkan tangan dan mengambil kembali kontrak tersebut, lalu serius berkata, kita akan menyusun ulang kontrak sesuai permintaan aku. Tolong tanda tangani di sini. Ibu Yang Tesan melihat padanya dengan khawatir dan memanggil. Tesan, masih turun hujan di luar. Orang-orang berjalan cepat di dalam toko. Kedua belah pihak masih berdiskusi soal kontrak. Yang Tesan berkata, tolong kirimkan deklarasi pajak penghasilan dengan benar. Saat menjual kembali, Anda harus membayar aku sesuai isi kontrak ini. Editor menjawab, tentu saja. Aku akan melakukannya sesuai dengan etika profesional. Ia mengangkat tangan untuk menandatangani kontrak, berpikir dalam hatinya, tidak tahu apakah harus percaya mereka atau tidak. Tapi tidak apa-apa, percaya saja. Uang sudah di rekening. Inilah rasanya menjadi penulis tanpa membuang kekuatan otak. Pemimpin redaksi menyerahkan kontrak kepada pimpinan pos dan berkata kepada ibu, aku akan bertindak sebagai pengacara perwakilan. Jadi tolong tanda tangani ini. Ibunya menjawab, iya. Hang Songwoo melanjutkan, aku sudah membayarmu 20 juta. Ibunya berseru kaget. Tokoh utama pria itu melihat ke arah telepon dengan kepuasan dan tersenyum, berpikir kembali.
Sampai kematianku, rekening bankku yang compang camping tidak pernah memiliki 2 juta. Aku akan perlahan menggemukkanmu. CEO Wung Chun menjabat tangan dengan Yang Tae-san dan dengan sopan berkata, terima kasih telah menandatangani kontrak bersama kami, penulis Yang. Ia menjawab dengan senang hati, terima kasih. Kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan. Ia berbalik dan berkata kepada ibunya, kita bisa pergi sekarang, ibu. Ibunya terkejut dan menjawab, iya, oke. Dua orang dari redaksi langsung berkata, tunggu. Silakan tinggal dan makan bersama kami dulu. Yang Tae-san dengan sopan menolak. Mungkin lain kali, saatnya kita pergi sekarang. Tapi dalam hatinya, ia diam-diam berkata, ibu tidak terbiasa makan dengan orang asing. Dan sekarang, uang seperti nyamuk bagiku di luar pintu, hujan masih turun. Ibu pemeran utama pria menundukkan kepalanya dan berkata, aku tidak benar-benar mengerti apa yang terjadi, tapi aku minta maaf karena bersikap kasar. CEO Choi Wung Chun menjawab, tidak, Nyonya. Berkolaborasi dengan penulis Yang adalah keberuntungan bagi penerbit kami. Pemimpin redaksi berbalik kepada Yang Tae-san dan bertanya, oh benar penulis Yang, ada satu lagi hal yang aku lupa tanyakan. Ia tersenyum dan ditanya, berapa episode yang kamu rencanakan? Berdasarkan konten saat ini, mungkin sekitar 10 episode ya. Tapi pemeran utama pria dengan tenang menjawab, 60 episode. Dua orang dari penerbit kembali terkesiap. Saking kagetnya, mereka berkeringat deras. 60, Yang Tae-san tersenyum dan berpikir, apa yang harus kulakukan sekarang? Ingat, hingga 59 episode. Sebuah mahakarya seperti ini hanya memiliki 20 episode. Itu sangat kejam terhadap pembaca. Produser tergagap dan bertanya, apakah 60 episode tidak terlalu panjang? Ia menjawab dengan senang hati, jangan khawatir tentang naskah. Akan ada 60 volume. Produser berkata, kami akan pertimbangkan situasinya dan terus bicarakan lain kali. Dalam hati Yang Tae-san, itu pasti. Aku yakin, bahkan jika ada 100 volume, kalian akan dengan senang hati menerbitkannya. Menerbitkannya sambil meninggalkan kafe, berjalan di jalan. Aku punya banyak yang harus kulakukan hari ini, katanya. Keduanya terus berjalan masuk ke dalam hujan. Payung menutupi bagian atas kepala mereka. Ibunya menoleh dan bertanya, kemana kita akan pergi sekarang? Dia tersenyum dengan ceria dan menjawab, ayo mampir sebentar ke bank, Bu. Ibunya sedikit menundukkan alisnya dan bertanya, apa urusanmu di sana, Yang Tae-san? Yang Tae-san tersenyum tenang dan menjawab, ya, Bu. Itu sangat penting. Ibunya terlihat khawatir dan bertanya lagi, apa yang terjadi? Bisakah kamu memberitahu ibu kenapa kamu tiba-tiba jadi penulis dan mendapatkan 20 juta? Dia menatap ibunya dengan penuh pertimbangan. Aku akan mulai bekerja besok sore, jadi aku harus membuka rekening saham hari ini. Sang ibu terus bertanya dengan nada sangat khawatir, haruskah kita membicarakannya dengan ayahmu? Sebagai pemeran utama pria, dia masih berkonsentrasi pada pemikiran saat ini. Aku masih anak kecil yang bergantung pada orang tua. Dengan 20 juta ini, aku bisa sepenuhnya melunasi hutang ayah beserta bunganya. Tapi aku belum menyentuh uang itu. Sangat mendesak. Yang Tae-san melihat ke arah ibunya dan berkata, Ibu, kamu masih percaya padaku, kan? Ibunya cepat menjawab, Ibu percaya padamu. Tapi dia tersenyum lembut dan membujuk, berikan aku waktu sebulan. Aku akan berbicara sendiri dengan ayah, Bu. Sang ibu menatap Yang Tae-san dengan mata penuh harap. Ia masih bingung apa yang harus dilakukan. Di kepalanya, uang ini baru permulaan. Itu adalah angsa yang bertelur emas untuk keluarganya. Lalu dia tersenyum ramah, penuh kasih agung, dan berkata, oke, ibu percaya padamu, anakku. Hujan berhenti. Tae-san mengangkat kepalanya ke langit dan meletakkan tangannya keluar untuk memeriksa. Dengan senang hati, ia berkata, hujannya sudah berhenti. Lalu dia dengan riang menceritakan, ibuku mengizinkan aku mengundangmu makan jajangmyeon. Ibunya memeluk lengan putranya dan dengan senang hati berkata, lebih manis dan asam dari daging goreng, anakku punya banyak uang. Dia menjawab dengan riang, oke Bu. Keesokan harinya, saat matahari masih mengintip di balik gunung yang jauh hingga muncul dengan jelas, Yang Tae-san duduk di batu, berkonsentrasi sekuat tenaga. Tiba-tiba dia membuka matanya lebar-lebar. Ia melihat semua detail muncul di depan mata. Di hadapan Tae-san, saat itu muncul papan saham raksasa transparan yang terangkat di udara. Aku siap,
Mari kita pergi ke medan perang sekarang. Permainan ada di tanganku, giliranku untuk hisap darahmu. Kembali ke rumah, Tesan membuka komputernya dan melihat saham SAT. Itu sudah lama sekali, gumamnya. Ia menatap tajam ke arah layar, lalu tersenyum lembut. Kamu benar-benar membeli dan menjual secara berbondong-bondong. Lucu sekali game ini mirip kartu permainan. Yang Tesan mengangkat tangannya, mengklik kursor mouse dengan gembira, dan dengan bangga berkata, kalian pasti. Yang Tesan yang sudah meninggal, tersenyum dan berkata, mari kita mulai. Lalu ia mulai menghitung dalam pikirannya. Harga satuan awal di pasar adalah 2.250 won. Harga saham kecil di pasarnya 50 miliar won. Ia membuka mata terbelalak dan berpikir, situasi ini akan terjadi beberapa kali. Sekarang saatnya, lakukanlah. Tangannya terus berbunyi klik di keyboard. Sebagai mantan pialang saham, tidak apa-apa bicara tentang kecepatan. Lalu dia tersenyum dan berpikir, ketika 20.000 saham dibeli, harga satuan rata-ratanya adalah 2.500 won. Yang Tesan berkata, mereka panik sekarang. Mari kita saling menjaga satu sama lain. Perusahaan tempat pemeran utama pria membeli saham terdengar teriakan keras. Ketua tim, dananya sudah berpindah dari kaum. Respon terhadap teriakan itu, apa? Berapa? Sekitar 20.000 lembar saham. Seorang pria parubaya dengan setelan bisnis bertanya tak nyaman, apakah seseorang memperhatikan itu sebelumnya? Karyawan itu berbalik dan bertanya cemas, apa yang harus aku lakukan sekarang? Pria itu menggertakkan gigi, berpikir, lalu berkata, apa lagi yang harus dilakukan? Akan ada pengumuman segera, mari kita bagi dulu. Lalu dia berteriak ke semua orang di ruangan, aku tidak tahu kapan ada orang beruntung lainnya seperti itu. Sekarang kita gagal, kita semua hancur. Wajah pria itu kini penuh kekhawatiran dan ketakutan. Ia berpikir, dia seperti jiwa yang memegang semua rahasia. Siapa sebenarnya dia? Lalu ia menoleh, melihat keluar jendela ke kota, dan berkata, betapa beruntungnya, pendapatan kampanye ini diperkirakan hingga miliaran won. Jika keadaan memburuk, setidaknya 10 orang akan kehilangan pekerjaannya. Di rumah Tesan, saat dia membeli saham dan melihat keuntungannya, ia berpikir dengan gembira, ya Tuhan, ini banyak sekali. Uangnya terlalu banyak. Pepsi, yang melihat sahamnya di meja, berseru dalam hati, dalam 3 hari, aku punya 46 juta. Itu mengerikan, setelah membersihkan jumlah yang tidak dapat ditagih, ia masih punya sisa 26 juta. Ia terus mengklik keyboard, bertanya-tanya apakah ia harus terus bermain atau tidak. Aku masih belum menemukan jawabannya. Senyum Yang Tesan perlahan-lahan hilang. Kemanusiaan. Ia tersenyum licik dan berkata, aku belum mulai. Siapa peduli uang? Di hatinya, dia pikir, ini masih tidak berarti apa-apa bagiku. Di masa lalu, meskipun aku dulunya seorang broker, aku tidak pernah berbuat curang sebanyak ini. Minggu ini akan ada berita yang mengumumkan pengembangan obat Tesan. Tersenyum puas, ia melihat grafik saham yang berkembang stabil. Ia menatap papan saham di layar komputer dengan penuh perhatian. Muncul kata-kata Sky Nuri Farm. Yang Tesan merasa senang. Apakah kalian menang hari ini? Biarkan saja uang berjalan dengan itu. Duduk di depan meja komputer, ia tidak bisa berhenti berseru. Ia tak menyangka pengetahuan yang ia pelajari sebagai broker tentang melesatnya nilai saham, ternyata sangat berguna sekarang. Pasar saham sangat menarik sekarang, ia dengan cepat menekan keyboard dengan kepuasan. Triknya sudah ada di tanganku. Menatap layar dengan percaya diri. Kamu akan gila kalau tidak mengambilnya. Di toko buku di kota, seorang pelanggan bertanya, apakah ada novel baru? Bos pemilik toko buku menjawab, ada buku baru, tapi judulnya agak aneh, Magic Warrior. Pelanggan itu datang ke konter buku dan mengeluarkan buku Magic Warrior. Ia melihat sampul buku itu dan berkomentar, baiklah seorang anak laki-laki memakai kacamata bulat. Ia membalik halaman demi halaman dan memuji, oh ini menyenangkan. Lalu ia memutuskan untuk membeli buku itu. Ketika anak laki-laki di sebelahnya melihat, ia langsung merasa penasaran. Beneran, aku pikir karakter utamanya agak membosankan, katanya. Anak laki-laki yang memakai kacamata menjawab, lucu kok. Alurnya cepat dan menarik buat dibaca. Orang-orang di sekitar pun mulai melirik penasaran. Beberapa dari mereka teringat dengan novel Magic Warrior. Pemilik toko buku beralih ke anak laki-laki berkacamata dan berkata, hei, anak kecil. Kalau kamu suka buku itu,
bayar di sini. Anak laki-laki itu membuka pintu, tersenyum, dan menjawab, "Ya, aku beli." Lalu, anak laki-laki yang membeli novel itu menceritakannya pada temannya. "Aku sudah baca, dan nanti malam akan aku ceritakan ke kamu." Malam itu toko buku yang ramai membicarakan novel tersebut. Satu orang berkata keras, "Bos, ini novelnya bagus sekali." Orang lain menjawab, "Kenapa kamu bacanya begitu cepat? Bukankah lebih menyenangkan dibaca pelan-pelan?" Orang itu melanjutkan, "Itu persis gayaku. Aku sudah pesan episode selanjutnya." Yang Tae-san saat ini sedang berada di rumah, dengan gembira mengetik di keyboard untuk menulis novel selanjutnya. Keesokan harinya ketika fajar tiba, di keluarga Yang Tae-san, orang tua dan 3 anak mereka sedang duduk dan makan malam bersama seperti biasa, suasana yang sangat hangat. Sang ibu terkejut, menatap suaminya dengan mata terbelalak, lalu bertanya khawatir, "Ada apa?" Yang Tae-san menggunakan sumpit untuk mengambil nasi putih dari mangkuknya. Ia perlahan memasukkan nasi ke mulut dan mengunyah. Sementara itu, Tae-san menatap ayahnya tanpa mengatakan apapun. Ayahnya tersenyum ramah dan berkata, "Tidak apa-apa. Jangan khawatir, mari kita makan." 2 anak lainnya melihat wajah ayah mereka, yang juga penuh kekhawatiran dan kepanikan. "Ada apa, Ayah? Kamu terlihat sangat pucat. Tolong pergi ke rumah sakit," kata mereka. Ayah Yang Tae-san melihat ke bawah dan berpikir, "Kurasa sekarang saatnya untuk mengatakannya untuk mengakhirinya. Nasibku malang." Lalu ia membanting sumpit ke atas meja dan berkata dengan keras, "Nasinya enak sekali sampai bikin sakit hati." Ia tersenyum cerah, mengangkat 2 jempol ke arah ibunya dan berkata, "Sup kacang polongmu adalah yang terbaik, Bu." Adik-adiknya hanya bisa memandang tak berdaya. "Tolong jadilah sedikit lebih halus," pikir mereka. Yang Tae-san berbalik dan mengedipkan mata ke arah ibunya. Diam-diam ia berkata, "Jangan khawatir." Sang ibu menatap anaknya dengan mata penuh harapan, matanya penuh keseriusan. Ia berpikir, "Aku akan membuat ayah lebih bersemangat." Lalu ia bertanya, "Anak-anak, apakah kalian punya waktu hari ini?" Salah satu adik bertanya, "Ada apa?" Yang lain menambahkan, "Dia sedang makan nasi, Bu." Sang ibu tersenyum hangat dan bertanya lagi, "Apakah ada sesuatu, Nak?" Anak laki-laki itu tampak tak berdaya. "Ibu ini pura-pura ya," pikirnya. Yang Tae-san membalas, "Hari ini aku akan mentraktir keluargaku minum dan bermain sampai akhir." 2 adik kembarnya tampak tidak percaya. "Kamu," kata mereka dengan putus asa. Sang ayah tampak lelah. Salah satu adiknya berkata dengan susah payah, "Tae-san, ayah agak terengah-engah hari ini." Ia melihat ayahnya dengan rasa kasihan. Lalu ia berbalik dan tersenyum pada ibunya. "Hari ini aku akan membawa ayah dan ibu bersamaku." Ibunya menjawab dengan senang, "Tapi apa lagi?" Anak laki-laki itu berkata sambil tersenyum misterius, "Ayah, tolong bawa bukti dan kartu pelajar. Kita berdua harus membawanya." Ibunya bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa gunanya membawa bukti?" Ia menjawab, "Ada sesuatu yang butuh dipikirkan." Adik kembar Yang Tae-san terkejut. Seseorang bertanya, "Apa yang terjadi padamu hari ini?" Yang lain menimpali, "Apakah kamu memaksa seluruh keluarga untuk kerja paruh waktu?" Ia langsung menyela, "Anak-anak, jangan terlalu banyak tanya." Salah satu adik membantah, "Tapi kamu cuma 2 tahun lebih tua dariku." Yang Tae-san berpikir dengan gembira, "Waktuku telah tiba, bisa menghabiskan uang seperti air menyenangkan sekali." Keesokan harinya, seluruh keluarga masuk ke dalam mobil dan pergi ke kota. Di dalam mobil, pemeran utama pria menceritakan kisahnya kepada seluruh keluarga. Adik laki-lakinya terkejut, Kak Tae-san, apakah seorang penulis? Apa itu royalti? Apa itu uang?" "Itu tidak banyak, cuma sedikit-sedikit," menjawab. Seluruh keluarga berjalan di jalan bersama. Salah satu adik Yang Tae-san berseru dengan gembira, "Wow, sudah lama kita tidak ke kota bersama-sama," ucap salah satu adik Tae-san. Setelah itu adik satunya ikut menimpali, "Bukan sudah lama, tapi pertama kali." Waktu berlalu, adik kembar Tae-san itu berhenti dan kagum. Lihat itu, di depan mereka, 2 ponsel kecil terpajang. Mereka berdiri dengan gembira, mengamati. "Ini sangat indah. Ada 1 kamera 3 megapiksel juga." Pemeran utama pria tersenyum kecil. 1,3 megapiksel. Sang ayah berdiri di belakang, tersenyum lembut dan berkata, "Aku tidak bisa membelinya dimanapun. Anak-anak, ayo pergi." Yang Tae-san dengan tenang berkata,
Ambil saja apapun yang kamu suka. Keduanya bertanya dengan heran, "Hah? Benarkah?" Mereka dengan senang hati menyimpan ponsel itu. "Apakah kamu membelikannya untukku?" "Apapun itu baiklah," jawabnya. Sang ayah panik dan khawatir, melambaikan tangannya. "Kalian masih muda, hal-hal ini sangat mahal. Bahkan jika kau menerima royalti itu tidak banyak," Tesan dengan senang hati berbalik untuk berbicara dengan orang tuanya. Mereka juga memilih sepasang ponsel dengan desainnya sangat lucu. Ibu menjawab, "Terima kasih nak, aku akan pergi pilih juga." Sang ayah berbalik tak berdaya kepada istrinya. Aku, kemudian seluruh keluarga, dengan senang dan gembira memilih telepon mereka. Mereka menyukai ibu yang Tesan yang memberitahunya, "Aku suka yang ini, Akung. Mari kita dapatkan satu untuk sepasang." Pemeran utama pria menunjuk ke satu lagi dan berkata kepada penjualnya, "Aku akan mengambil yang hitam ini." "Dua untuk adikku." Saudara kandung dengan senang hati memuji, "Kak Tesan yang terbaik. Apakah dia benar-benar membeli itu?" Setelah membuat semua pilihan, surat itu pimpinan memberitahu staf, "Aku akan membuat pembayaran regular plan. Hitung saja semuanya untukku." Kedua adik-adiknya masih di bawah umur, jadi biarkan orang tuaku yang menamainya saat ini juga. Wajah ayahnya pucat dan penuh kekhawatiran. Petugas memberinya tanda terima dan mengatakan, totalnya adalah 2,17 juta won. Seluruh keluarga terkesiap, melihat Yang Tesan yang terkejut ketika mereka mendengar jumlah yang harus dibayar. "Apa? 2,17 juta won?" katanya. Ia dengan senang hati memberikan kartunya kepada staf dan mengucapkan, "Terima kasih." Staf berkata, "Kami tidak akan mengenakan biaya pemesanan." Setelah membayar, mereka terus berjalan. Salah satu dari adik kembarnya bilang, "Kak, sebaiknya kamu mentraktirku makan siang ya?" "Ya, tentu saja," jawabnya dengan senang hati. Di gedung perusahaan sekuritas yang bising, suara berteriak terdengar, "Apa? Perusahaan itu?" Ketua tim memukul meja, marah. "Apa yang terjadi pagi ini?" Karyawannya menjawab, "Aku tidak tahu, bos. Itu dari kaum Yonde dan Gubo." Dia dengan marah bertanya, "Berapa banyak totalnya?" Karyawannya menjawab dengan khawatir, "Sekitar 1 miliar, ketua tim berteriak, "Siapa orang ini lagi?" "Itu orang yang sama dari terakhir kali," kata staf. "Kali ini jumlahnya beda." Karyawan itu dengan khawatir berkata, "Mungkin dia miliarder." Dia mengutuk dalam hatinya dengan marah hati seorang pria yang tidak tahu apa-apa tentang moralitas bajingan dunia ini. Karyawan bertanya, "Apa yang harus aku lakukan, bos?" Manajer berteriak, "Tidak peduli apapun, ikuti saja rencananya." Dia membuangnya dan langsung diambil. Seluruh keluarga sedang berjalan, ketika tiba-tiba Yang Tesan berhenti. Kedua adiknya bertanya, "Ada apa?" Ibunya juga khawatir dan bertanya, "Mengapa kamu begitu tinggi kepala, Tesan?" "Ayo kita masuk," katanya sambil berbalik dan membuka pintu. "Di sini." Yang Tesan menunjuk ke dalam dan tersenyum. "Mari kita masuk ke toko ini." Seluruh keluarga mulai berkeringat ketika mereka melihatnya. Ibu bertanya, "Anakku, ini tempat apa?" "Masuklah untuk melihat." Showroom mobil. Ketika manajer melihat tamu yang datang, dia menyambut mereka dengan hangat, "Selamat datang di tempat kami yang aman." Perusahaan Bas Samyong berkelanjutan. Seluruh keluarga tersentak kaget saat mereka melihat pemeran utama pria. Dan dia berpikir, tidak ada yang lebih penting demi keselamatan keluargaku. Dia berjalan perlahan mendekatkan diri ke sorotan hari itu. Di samping mobil putih, Yang Tesan tersenyum dan bertanya kepada ibunya, "Bagaimana perasaanmu tentang mobil ini?" Manajer toko cepat memperkenalkan, "Ini adalah SUV Rockstone, produk representatif dari merek Samsung." Ibunya tersenyum canggung dan menjawab, "Baiklah, itu indah sekali." Tesan menoleh untuk melihat mobil itu dan berkata, "Cocok untuk membawa kedua anak ke sekolah." Ayahnya mengerutkan kening dan bertanya cemas, "Tesan, apa salah denganmu hari ini?" Dua adik kembarnya yang lebih muda bertanya dengan mata berbinar, "Maukah kamu mengantar kami ke sekolah dengan mobil, Ayah?" Ayah melihat lelah dan berkata, "Apakah menurutmu keluarga kita akan membutuhkan mobil ini, mengingat kondisi kita saat ini?" Tesan berbalik untuk melihat ayahnya. "Jangan khawatir, mulai hari ini, akan berbeda." Sang ibu berbalik dan memberitahu suaminya, "Akung ini, beberapa waktu lalu Tesan sebenarnya akan membeli mobil ini tanpa sepengetahuan si kembar, lalu dia memberinya buku catatan biru." Menerima buku catatan itu, sang ayah bertanya-tanya, "Apakah ini buku bank?"
Sang ibu membalas, novel yang ditulis Tesan sepertinya sangat populer. Dia melihat angka-angka di buku catatan dan berkeringat karena terkejut. Sulit untuk percaya. Melihat buku catatan, ia bertanya-tanya, 50 juta. Wajah ayah Yang Tesan langsung melunak dan skeptis. Tesan punya uang sebanyak itu? Ibu tersenyum dan mengatakan, anakku sudah tumbuh besar. Ayah menatap putranya dengan heran, emosi meluap. Anak ini pemimpin laki-laki itu tersenyum lembut kepada mereka berdua dan berkata, ayah, percayalah padaku. Ia menyadari anaknya sudah tumbuh besar. Ayah tersenyum senang dan menjawab, ya, tentu saja aku percaya padamu. Tersenyum lalu ia berkata, kupikir aku mengerti, ayah. Perasaan uang untuk membeli telepon itu cukup untuk membayar bunga bulan ini. Jangan khawatir, mulai hari ini, aku akan menulis halaman sejarah lain bagi keluarga Yang Tesan dengan senang hati masuk ke dalam mobil dan bertanya kepada manajer toko, apakah mobil ini ada stoknya? Staf bertanya-tanya, tapi ia melanjutkan, jika kamu tidak memilikinya, kamu bisa ambil dari etalase ini. Dia mengulurkan tangan dan menepuk kepala adik-adiknya, menyuruh mereka duduk dan mencobanya. Lalu dia mengajak mereka berbelanja. Ia diam-diam berkata dalam hatinya, mulai sekarang, pencari nafkah keluarga ini adalah aku. Ketika orang tuanya melihat itu, mereka tersenyum dengan rasa puas dan bahagia. Kedua saudara laki-laki tersenyum cerah dalam kegembiraan. Kedua anak-anak berteriak serempak, aku cinta kamu paling. Jadi, perjalanan berakhir. Besok pagi, Yang Tesan memakai seragam sekolahnya. Seragam tapi dalam hatinya, dia merasa aneh. Sudah berapa lama sejak aku kembali ke sekolah? Di halte bus, ia menunggu agar bisa pergi ke sekolah. Pemeran utama pria tersenyum dan menyadari bahwa dia sekarang adalah siswa SMA lagi. Semua bergantian naik bus. Yang juga dapat tempat di dalam. Di dalam bus yang penuh orang, dia merasakan semuanya masih sama seperti sebelumnya. Dari kursi untuk pelanggan duduk, kepada mereka yang masih bersepeda setiap hari ia tersenyum bahagia dan berkata pada dirinya sendiri, panjang lebar waktu tidak melihat di dalam bus, Yang Tesan melihat kursi kosong. Pikirnya dalam hati, kursi yang familiar sudah lama hilang. Ia memakai ponselnya dan melihat semuanya masih sama saja. Headset terpasang di telinga. Di bis, ada tawa dan kegembiraan dari semua orang di sekitarnya, tapi dia masih tenggelam dalam dunianya sendiri. Bis setiap hari, mendengarkan imun semusik dalam perjalanan ke sekolah. Gambar siswi perempuan berbalik ke meja di bawah untuk berbicara. Dia menyaksikan adegan itu dari luar jendela. Hari ini adalah hari di mana Seodang akan online. Meskipun aku di sekolah, tapi uang investasiku akan secara otomatis ditambahkan. Sekarang akun bersih aku lebih dari 1 miliar won. Ia tertawa bahagia dalam hatinya, aku sudah dalam mode otomatis. Di pagi yang indah, seekor semut sedang merangkak di tanah. Biasanya, semut tidak berinvestasi dalam nilai saham yang tidak berfluktuasi. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk meroket saham dan menikmati naik turunnya nilai. Mereka bergegas menuju merah dan hitam, menyebabkan obsesi itu menjadi sepenuhnya dieksploitasi oleh kekuatan besar. Aku juga salah satu semut yang berkuasa. Grafiknya tidak berarti apa-apa. Pada akhirnya, semut tidak bisa melakukan apapun terhadap mereka. Dan hasil akhirnya adalah mereka menyedot semua darah. Namun, Yang Tesan melihat keluar, ada kawanan burung terbang di langit. Aku punya pengetahuan dan informasi dari masa depan di telapak tanganku. Bahkan menjadi ahli saham tidak dapat menghentikan aku dari kesempatan yang hilang, pikirnya. Saat tenggelam dalam pikirannya sendiri, dia terkejut ketika mendengar suara yang dikenalnya. Dua siswi sedang berbicara satu sama lain. Yang satu berkata, aku sangat sedih karena liburan sudah berakhir. Mereka berdua terus mengobrol. Kenapa kulitmu gelap sekali? Seperti pergi ke perkebunan cabai, kata yang lain bercanda. Sekarang, dia menemukan seorang kenalan. Oh tidak, aku pergi ke pantai Guangali bersama keluargaku. Oh ya, benarkah? Enaknya, tanya temannya. Mijin, siswi berambut pendek yang suka membual bahwa dia pergi berlibur bersama keluarganya. Di sebelahnya ada temannya dengan rambut dikuncir kuda yang suka iri. Bernama Nayong. Dua gadis itu terdiam sejenak dan tidak mengatakan apapun. Kemudian, mereka membuka mata lebar-lebar, seolah-olah melihat sesuatu. Yang Tesan pun tiba-tiba melihat ke arah mereka. Gadis-gadis itu melihat bahwa dia sangat tampan. Lalu, tangan Tesan yang mengadah mencoba memecah suasana canggung.
lalu menawarkan, jika tasmu terlalu berat, aku bisa membawanya untukmu. Kedua gadis itu terkejut. Lalu, Mi Jin dengan cepat menyerahkan tasnya. Hah, tidak, tasku sangat berat. Dia tidak ragu dan berkata, oke, berikan saja padaku. Kedua siswi itu menatapnya dengan heran. Siapa dia? Dia terlihat familiar. Aku juga berpikir begitu. Aku merasa pernah melihatnya sebelumnya. Sementara itu, dua pria di sisi lain melihat pemandangan tersebut dan mengejek. Ada gadis gila di sini, tapi wajah cowok itu tampak familiar, kata salah satu dari mereka. Orang-orang di dalam bus mulai bertukar kata-kata. Aku sudah tidak bisa melihat dengan jelas lagi. Haruskah aku datang dan bertanya, apakah kamu gila? Yang Tesan duduk di samping, menyeringai sambil melihat mereka. Dia berpikir dalam hati, oh ya, semua siswa kelas atas ada di mobil ini. Kata tiga gadis di sebelahnya dengan kagum, aku tidak tahu siapa itu, tapi dia sangat menarik. Tipeku, Yang Tesan tersenyum dan berpikir, para siswi ini masih sedikit naif. Tapi hanya dalam beberapa tahun, mereka akan jadi gadis-gadis berani yang secara aktif meminta nomor pria. Melihat Yang Tesan tersenyum, gadis-gadis itu tertawa dan berbicara satu sama lain. Ibu, aku jatuh cinta. Teman-teman, aku akan bicara dengannya di bus. Lagu itu bergema di sekeliling mereka. Kamu sangat baik, tidak ada yang melihatku mabuk. Ibuku memberitahuku semuanya, tapi lupa memberitahuku untuk tidak mabuk. Yang Tesan tiba-tiba melihat seseorang membuka mata dan merasa senang. Ah, orang yang ingin aku lihat lagi, orang yang selalu aku lihat dari jauh. Li Yerin orang yang kutaksir. Ketika dia sampai di sekolah, teman-temannya semua berkumpul dan bertanya. Berapa banyak sayuran yang sudah kamu makan seumur hidupmu? Aku bahkan tidak bisa mengenalimu. Kamu begitu tampan sekarang. Tesan menunjuk Yang Tesan dan berkata, seragam barumu terlihat sangat bagus. Kamu suka itu seperti Tyler Made for You. Yang Tesan terharu dan menitikkan air mata, mengingat semua cinta dan urusan yang dialami saat pergi ke sekolah. Ketika dia bertemu cinta lamanya, cinta itu tiba-tiba hancur berantakan. Aku sangat merindukan kalian, katanya. Daesun menangis setiap malam karena dia punya sinusitis. Jong-suk yang mencukur rambutnya bertekad untuk belajar lebih keras, tapi nilainya tetap biasa saja. Hyung-chul, yang sudah mulai botak. Do-jung yang mengabaikan teman ketika ada makanan di depannya. Bong-suk selalu menyebut dirinya sudah menjalani kehidupan sempurna dan memproklamirkan diri sebagai penyair. Beberapa temannya bertanya pada Yang Tesan, apakah kamu diam-diam mengambil jamu milik ayahmu? Bagaimana bisa kau tumbuh sebanyak ini? Yang Tesan menjawab, jika kamu berhenti nonton film porno, kamu akan sepertiku. Daesun memarahinya dengan kasar, hidup tanpa porno, aku lebih baik mati. Yang Tesan tersenyum dan berkata, nanti aku bunuh kamu. Daesun memukul wajah Yang Tesan dan berteriak, orang ini gila. Yang Tesan langsung menjepit leher Daesun ke tubuhnya dan mengumpat, yang menyakitimu, bajingan. Kau gila, Daesun berteriak, berhenti, aku menyerah. Dia memeluk lehernya dan menangis, kenapa kamu begitu kuat? Apakah kamu pergi ke pusat kebugaran selama liburan musim panas? Yang Tesan dengan bangga mengatakan, aku telah memasuki sekolah menengah atas. Tentu saja aku harus berolahraga. Daesun cemberut dan mengejek, jijik masuk sekolah olahraga. Yang Tesan dimarahi, apakah ayahmu tiba-tiba gila? Tiba-tiba, terdengar suara, kalian sangat berisik. Semua orang melihat ke arah pintu masuk. Panik, sepasang tangan membuka pintu. Hong Hayan menggaruk kepalanya dan menjelaskan, ini bukan taman kanak-kanak. Bisakah kalian anak-anak diam? Panik, seseorang memanggil namanya. Hong Sung-hyun, dengan malu-malu dia menjawab. Baiklah, sambil melihat segala sesuatu yang terjadi. Yang Tesan berpikir sendiri, dalam lingkungan apapun, akan selalu ada orang hina dan sampah yang hanya tahu cara menindas yang lemah. Hong Sung-hyun dengan jijik masuk dan bilang pada Yang Tesan, sialan. Lama tak lihat, kamu sudah tumbuh lebih tinggi. Yang Tesan asin diam-diam berpikir dalam hati. Dia tidak bisa menahan tawanya. Berkat si sinister ini cowok, aku bahkan depresi. Hong Sung-hyun adalah anggota geng kelas 3 yang dipanggil Scorpion. Di sekolah dia adalah senior. Kakak kelas melihat bahwa Yang Tesan asin tidak menanggapinya. Hong Hien menggertakkan giginya dan marah. Hei kau bajingan, aku bertanya padamu,
Namun Yang Tae-san asin hanya tersenyum dan berkata, "Mengapa? Kamu iri?" Hong Sung-hyun terkejut, karena iri. Semua orang di kelas membuka mata lebar-lebar dan mulut mereka terbuka karena terkejut saat mendengar Yang Tae-san menjawab seperti itu tanpa rasa takut. Hong bernyanyi tinggi dan tertawa keras. Yang Tae-san berdiri dan berteriak kembali sambil berkata, "Terlalu banyak makan. Temanku menangis, dan kau malah berkata balik. Apa maksudmu dengan terlalu banyak bicara? Bagaimana kita bisa makan, melihatmu pergi sampai mati?" "Hah?" Yang Tae-san menyeringai. "Kupikir orang-orang ini benar-benar saudara, meskipun mereka berbeda satu sama lain." Semua orang sedang dalam perjalanan menuju restoran ketika mereka mendengar suara familiar. "Hei, di mana pria itu dengan wajah kosong?" Setelah mendengarnya, kami berbalik, pucat, dan melihat ke atas. Itu Hong Sung-hyun. Jadi dia menunggu Yang Tae-san untuk turun dan memulai pertarungan. Hong Sang-ji, teman Hun, tampak seperti seorang huligan dan bertanya dengan garang, "Kami semua berkumpul bersama dan sedang merencanakan sesuatu. Itu baru hari pertama sekolah, dan kami sudah dipukul seperti ini." Teman-temanku sangat takut, sehingga mereka hampir pingsan. Saat itu, Yang Tae-san datang dari belakang dan berteriak keras, "Tolong berhenti berkokok." Semua orang yang melihatnya terkejut. Ya Tuhan, orang ini benar-benar kehilangan akal sehatnya. Ketika Hong Sung-hyun dan yang lainnya mendengarnya, telinga mereka seperti tuli. "Apa yang terjadi? Kamu bilang apa? Siapa orang bodoh ini? Apakah kamu ingin mati?" Dia berdiri, menatap lurus ke arah Hong dengan anggun dan berkata, "Kenapa kamu tidak diam dan ikuti aku? Ini adalah sekolah tempat untuk belajar. Jangan mengotorinya." Ketika teman-temanku mendengarnya, mereka masih tidak percaya dengan bakat Yang Tae-san yang sekarang bisa bertarung. Jadi mereka cepat menghentikannya. "Yang Tae-san, kamu gila?" Hong Sung-hyun juga berteriak keras, "Kamu juga harus pergi jual garam. Kalau kalah, kalau tidak cantik, kamu tidak akan dapat makanan." Yang Tae-san tetap sangat tenang dan berkata pada dirinya sendiri, "Teman-teman, santai saja. Setelah ini selesai, aku akan traktir kalian pizza." Orang-orang itu membalas dengan kasar, "Itu gila. Itu sangat dingin. Ini pertama kalinya aku bertarung, itu pasti." Hong Sung-hyun mendengarnya dan berkata, "Jika pada titik ini kamu masih bisa memikirkan pizza, jaga tubuhmu dulu. Kamu monyet." Hong Sung-hyun lalu berkata pada kaki tangannya untuk membawa semua orang bersama mereka. Yang Tae-san berpikir dalam hati, "Ya, panggil saja mereka semua keluar." Musim semi adalah waktu yang ideal untuk pemandangan bersih berubah menjadi taman berdarah. Hong menuntut tentara kelas atas untuk berkumpul. Mereka berdiri dengan khidmat dan membungkuk memberi salam. Yang Tae-san juga punya rencananya sendiri. Ia memberi Dung laptop, dan perlahan berkata, "Do Jong." Do Jong dengan sedih mengangkat telepon dan berkata, "Ya, aku mengerti." Yang Sin menatap teman-temannya, lalu menatap lurus ke arah Hong Sung-hyun. Wajah Yung Han Group dan Hong Sung-hyun sangat ramai saat ini, membentuk lapangan besar. Yang Tae-san dan teman-temannya berdiri di tengah, menyadari bahwa pertandingan ini sudah berbahaya. Kekuatan kedua belah pihak sangat berbeda dan tidak seimbang. Do Jong mendengarkan Yang Tae-san dan mengangkat telepon di depannya, bersiap untuk mengambil tindakan. Mesin lampu menyala dan siap untuk melakukan tugasnya. Di sisi lain, Hong Sung-hyun masih tenang berbicara dengan persaudaraan. "Maaf, teman-teman, itu karena orang kurang ajar itu kalian tidak bisa makan siang." Seorang teman mendengarkan dan berkata, "Tidak apa-apa, Tuan." Untuk menambah kegembiraan, dia berkata kepada semua orang, "Hari ini aku mengundang kalian untuk minum." Ada juga pegangan tangan. Setelah mendengarnya, mereka berteriak keras, "Terima kasih, kakak. Big Brother adalah yang terbaik." Yang Tae-san tersenyum menghina dan mengira, "Kalian cowok tahu bagaimana menikmati minum terlalu banyak." Lalu dia bertanya pada Hong Sung-hyun, "Aku tanya padamu satu hal." Hong Sung-hyun mendengar, terdiam, dan bertanya, "Gerakan tidak dapat dilakukan lagi." Lalu dia mengubah ekspresinya. Matanya sedikit basah. "Kenapa kamu terus menggangguku dan teman-teman sekelas yang lemah ini? Kita bukan teman." Siapapun yang mendengar kalimat ini mungkin akan berpikir ini lelucon gila. Pertanyaan Hong Sung-hyun membuatnya berdiri dengan tangan di pinggul, lalu ia menjawab dengan berani, "Ada banyak alasan. Pertama, aku benci sekolah ini. Benci harus bersekolah dengan kalian orang rendahan. Kedua,
Aku benci harus mencium bau orang itu siapa yang makan kimchi untuk sarapan. Dan aku juga benci tumpukan residu kacang di otakmu. Otak kalian bajingan malang, mencemariku. Mata Yang Tae-san mendengar kata-kata itu dan berpikir, orang ini punya jawaban yang bagus. Yang Tae-san terus bertindak menyedihkan, tapi kami masih berteman. Memukuli teman dan mencuri uang itu sangat buruk. Ayahmu adalah pengacara, Hong Yang Hyuk, dan anggota Dewan Kota. Jika dia tahu kamu hidup seperti ini, apa yang akan dia pikirkan? Pikirkan tentang ayahmu. Hong Sung Hyun teringat sesuatu. Ketika itu tentang ayahku, aku katakan langsung, kenapa ayahku sekarang dibawa-bawa? Nama dan status ayahku, Hong Sung Hyun sangat marah. Kamu terus mengkhawatirkan hal-hal sepele seperti itu. Aku tidak perlu kamu khawatir, seperti kamu bilang. Injaklah orang-orang hina itu sampai mereka tidak tahan lagi. Bersikap bodoh. Yang Tae-san berpikir dalam hatinya, dia meremehkan keluarganya. Pendidikan lihatlah. Yang Tae-san melanjutkan. Ternyata dia mengandalkan posisi ayahnya untuk menindas orang lain. Hong Sung Hyun menjawab lagi, tentu saja. Kepala sekolah putra dan kepala manajemen departemen itu adalah kenalan ayahku. Asalkan dia beri uang, semuanya bisa berjalan lancar. Kenapa Yang Tae-san tiba-tiba berubah begitu banyak? Air mata jatuh dan ia berkata, tolong, maafkan teman-temanku. Mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Hong Sung Hyun tertawa lagi dan melanjutkan, kenapa? Lebih dari itu, kalian hanya orang kelas rendah dan berani membalas padaku. Aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajari kalian pelajaran sampai kalian tidak bisa membuka mulut lagi. Yang Tae-san mendengarnya, membungkuk, dan berkata, aku mohon, mereka akan minta maaf padamu. Mohon maafkan kami. Hong Sung Hyun terkejut. Maaf? Kamu pikir kamu siapa? Ini seperti main game lebih dari 180 menit.